out the door and throw up the kiss, can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Sevila Rahma dari Prodi Ilmu Komputer dengan NIM 2305081. Di sini saya akan mempresentasikan tugas jaringan semantik yang diberikan oleh Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI. Di sini ada judulnya JSON LD atau JavaScript Object Notation for Linked Data. Nah, yang subjudulnya format untuk pengolahan data terstruktur dan integrasi dengan LDF di aplikasi web modern. Di sini ada pengertian JSON LD. JSON LD atau JavaScript Object Notation for Linked Data adalah format serialisasi data berbasis JSON yang dirancang untuk membuat data terstruktur lebih mudah dibaca dan dipahami oleh manusia maupun mesin. JSON LD memungkinkan integrasi data secara semantik sehingga berbagai sumber data dapat dihubungkan dan diolah bersama-sama dalam konteks linked data. Di sini ada cara kerja JSON LD. JSON LD bekerja dengan menambahkan metadata ke dalam JSON untuk menjelaskan konteks dari data yang disajikan. Metadata ini memungkinkan JSON LD untuk menautkan data ke sumber eksternal atau struktur yang lebih besar, sehingga dapat dihubungkan dan dipahami oleh berbagai sistem. Ini ada tujuannya. Yang pertama ada menghubungkan data secara semantik, 2 memudahkan mesin pencari memahami data, 3 membuat data lebih mudah dibaca oleh manusia dan mesin, 4 mendukung aplikasi web semantik. Kekurangan dan kelebihannya. Kekurangan ketergantungan pada konteks, kurangnya dukungan di beberapa platform, kompleksitas dalam pengolahan data besar, keterbatasan pada spesifikasi dan validasi dan debugging. Kelebihannya mudah dipahami dan digunakan, kompatibilitas dengan teknologi web yang ada, dukungan untuk data semantik, dikenali oleh mesin pencari, mendukung interoperabilitas, dan mendukung data terdistribusi. Nah, di sini ada format JSON LD. Nah, di sini ada struktur datanya. Konteks itu untuk menentukan konteks untuk istilah yang digunakan. Tipenya jenis entitas seperti person, produk, event, resep. Di sini juga ada properti data, informasi yang spesifik yang relevan dengan entitas tersebut. Di sini sintaksis JSON LD. Data dinyatakan dalam format key value file seperti JSON biasa, tetapi dengan penambahan elemen semantik. Nah, di sini ada contoh struktur datanya, data yang terstruktur. Kita ngambilnya yang event. Nah, namanya festival kuliner. Ininya tanggalnya segini, lokasinya di sini. Manfaat pengolahan data terstruktur menggunakan JSON LD. Ada interoperabilitas, data dapat dengan mudah dipertukarkan dan diintegrasikan dengan sistem lain. Dan ada peningkatan SEO, membantu mesin pencari memahami konten lebih baik sehingga dapat meningkatkan visibilitas halaman web. Yang ketiga, yang terakhir, penyajian data yang jelas, menyediakan struktur yang jelas dan terorganisir untuk data sehingga memudahkan analisis dan pemrosesan lebih lanjut. Di sini ada pengertian RDF. RDF adalah model data yang digunakan untuk mempresentasikan informasi tentang sumber daya di web. RDF menggunakan triplet, yaitu subjek, predikat, objek untuk mendeskripsikan hubungan antar sumber daya. Integrasi JSON LD dengan RDF. JSON LD kompatibel dengan RDF atau Resource Description Framework, yaitu model data untuk menggambarkan informasi dalam bentuk graf. RDF memungkinkan data untuk dihubungkan dalam web semantik.
JSON-LD mempermudah implementasi RDF karena menggunakan sintaks yang lebih mudah dibaca dan familiar, yaitu JSON. Dalam konteks RDF, JSON-LD dapat digunakan untuk mengonversi data menjadi triples, subjek, predikat, objek, yang merupakan dasar dari linked data. Di sini ada manfaat integrasi JSON-LD dengan RDF. Yang pertama ada interoperabilitas, peningkatan SEO, kemudahan pengguna, dan kompatibilitas dengan web semantik. Aplikasi di web modern. JSON-LD telah menjadi standar dalam pengolahan data terstruktur di web modern. Digunakan dalam SEO untuk mesin pencari, dalam aplikasi web untuk pertukaran data yang terintegrasi, dan dalam implementasi web semantik. JSON-LD memungkinkan data dihubungkan dan diolah secara otomatis oleh aplikasi web dan platform, menjadikan fondasi yang kuat untuk mengembangkan web yang cerdas dan responsif. Di sini ada aplikasi JSON-LD di web modern, contohnya SEO dan pengayangan konten, ada social media cart, e-commerce, pengolahan data terdistribusi. Kesimpulannya, JSON-LD adalah alat yang kuat dan mudah digunakan untuk pengelolaan data terstruktur di web, memanfaatkan kekuatan RDF dan web semantik untuk menciptakan data yang lebih bermakna dan interoperable, dengan sintaks yang sederhana namun kaya akan makna semantik. JSON-LD mendukung integrasi lintas platform di dunia digital yang terus berkembang. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.